Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kalau sampai pagi ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Karena kita tahu Tuhan lebih dulu cinta kepada Tuhan. Amin. Lebih dulu cinta kepada kita maksudnya. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Engkau setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi semata-mata semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Pagi ini kami siap memuji Engkau. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau disukakan oleh pujian, oleh ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, ku cinta Kau Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku Tuhan. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi kita terbangun sampai kita terbaring lagi. Biarlah kita mau menyanyi kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku
Engkau sangat baik. Amin, haleluya. Kau baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Amin, amin, haleluya. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat saja katakan sepanjang hidupku. Haleluya. Yes Tuhan, setiap nafas kami biarlah memuliakan Engkau Tuhan. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidup kami Engkau baik Tuhan. Dan biarlah setiap nafas kami memuliakan-Mu Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biarlah kami selalu menyanyi, memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau sangat baik Yesus. Haleluya. Engkau baik. Engkau sungguh baik Yesus.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita, apapun keadaan kita. Amin. Mungkin susah, ya mungkin banyak masalah, tapi kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Amin. Bersediakah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri lagi? Ya, kita mau goyang buat Tuhan ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi siapa? Berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan hai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara bisa goyang ya, nggak boleh terlalu kaku. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu buat kita semuanya. Ya, berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Yes, Dia sangat baik. Ya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Dia baik, Bahwasanya, untuk selamanya. amin, selamanya kasih setianya tidak pernah berubah buat kita semuanya. Kepada Tuhan, Oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Ya, masih bersedia berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan, Kau Tuhan Allah yang penuh hikmat, Allah yang penuh kuasa. Mau bergoyang bersama kita di sini ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Ayo goyang. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Goyang kanan kiri. Ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua sempurna ya. Gak ada yang kakinya ketinggalan kan. Mari goyang kanan kiri ke depan buat Tuhan gitu, oke? Ya, Yesuslah sahabat kita. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, Sukacitamu dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Biar dalam segala keadaan kita mau terus bersyukur. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Oh Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi
hati, Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Bapa yang lebih tahu siapa yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdiri dalam segala, katakan haleluya, dalam segala apapun Tuhan. Aku mau belajar bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku tahu Engkau Bapa yang sangat menyayangiku. Amin. Kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Kau Bapa yang lebih tahu, amin. Bapa kita tahu semua keperluan kita, apa yang kita butuhkan. Bahkan Dia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Lebih dari yang Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku, lebih dari yang kupikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena segala kasih anugerah-Mu.
Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib menghapus setiap dosa kami, memberikan keselamatan jiwa, pengharapan kepada hidup yang kekal. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menghimpun kami bersama-sama untuk kami datang kepadamu. Segala pujian, pengagungan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah semua itu menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, hadirlah pagi hari ini Tuhan dalam firman-Mu. Penuhi setiap hati kami. Bawalah kami terus percaya kepadamu. Bahwa setiap langkah hidup kami ada di dalam kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Hikmat daripada Allah turun atas hamba-Mu. Supaya setiap firman yang diberitakan membawa kami semua untuk hidup taat kepadamu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja lebih lagi di dalam setiap hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan, berkaryalah ya Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Kita terus luar biasa di dalam Tuhan karena Dia ada, Dia beserta dengan kita. Dan puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini saya dipercayakan kembali oleh Papi Mami dan Emak dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah menjadi doa dan harapan kita semua bahwa firman ini adalah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat, kita akan membaca satu perikop di sana, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Kita baca mulai dari ayat 13 sampai 17. Yang siap katakan amin. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita baca bersama ayat yang terakhir ini, ayat 17, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia, ya, puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, memahami kehendaknya dalam perencanaan. Ya, memahami kehendak Tuhan di dalam perencanaan. Tentu setiap dari kita, Bapak Ibu Saudara, erat hubungannya dengan perencanaan ini, ya. Atau dengan hubungannya dengan membuat rencana. Ya, untuk itu kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya bagi menjadi 3 ya bagian Bapak Ibu Saudara yang nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, di situ kita melihat berencana tanpa Allah, pemilik waktu sejati dan penundaan yang berbahaya. Ya, jadi 3 poin ini akan menjadi poin firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mengerti Bapak Ibu Saudara latar belakang penulisan dan budaya yang ada
dari kitab Yakobus ini, pasal yang keempat, ya. Jadi kalau tadi kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-17, seringkali ayat ini diungkapkan ya kepada banyak orang tapi tanpa mengerti apa yang menjadi konteks yang ada dalam ayat ini. Ya, seringkali kan dipakai ya untuk senggol kiri dan kanannya. Jika seorang tahu bagaimana berbuat baik, ia tidak melakukannya, ia berdosa, gitu ya. Tapi kita akan mengerti lebih dalam Bapak Ibu Saudara tentang apa sih yang dimaksud dengan berbuat baik dalam konteks ayat itu. Yang menjadi latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, penerima surat itu dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 adalah 12 suku Israel, ya. Walaupun di situ tertulisannya 12 suku, tentu kita mengerti bahwa 12 suku di sana adalah 12 suku Israel yang ada di perantauan Bapak Ibu Saudara. Ya, menunjuk pada komunitas Yahudi Kristen yang berdiaspora ya, yang tersebar di pusat-pusat dagang kekaisaran Romawi. Contohnya seperti Antioquia, Efesus dan Alexandria. Dan Bapak Ibu Saudara, karakteristik daripada orang-orang yang ada di saat itu ya adalah mereka mobilitasnya tinggi karena kebanyakan dari mereka adalah para pedagang. Orientasinya laba serta kebiasaan menetap setahun di pusat niaga adalah hal yang umum pada abad ke-1 Masehi di saat itu, dan Yakobus memilih contoh itu supaya mudah dikenal oleh jemaat. Ya, jadi ayat ini berangkat dari kebiasaan yang ada di saat itu Bapak Ibu Saudara. Enggak tahu kalau sekarang mungkin ya apa yang menjadi kebiasaan atau habit orang-orang Banyuwangi ya mungkin bisa juga dipakai untuk kita dalam pendekatan budaya untuk kita memenangkan jiwa ya. Jadi kita mengerti Bapak Ibu Saudara dan kita masuk dalam poin yang pertama. Poin pertama kita melihat adalah berencana tanpa Allah. Ya, berencana tanpa Allah. Jadi foto yang ada di depan ini Bapak Ibu Saudara, tulisan di tangannya kecil ya. Siapa yang di sini bisa kebaca tulisan di tangannya? Bisa ya? Tulisannya apa? Iya, saya kebaca soalnya dari sini ya kan. Kalau lihat di TV itu kan kecil. Believe in yourself ya. Kira-kira benar apa tidak? Ya, ternyata firman Tuhan nggak pernah ngomong ayat itu ya. Jadi seringkali kita pakai kata-kata motivasi dan lain sebagainya, ternyata itu bukan dari firman Tuhan. Ya. Kebenarannya kita harus mengerti hal itu Bapak Ibu Saudara. Makanya di situ saya tampilkan untuk menjadi gambar pendukung berencana tanpa Allah. Ya, karena seringkali banyak dari kita ya suka atau digandrungi dengan quotes-quotes yang ada, apalagi lihat di Instagram, wah keren nih ya, apalagi ada backsoundnya dan lain sebagainya ya. Tulisan-tulisannya ternyata itu bukan dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Believe in yourself, nggak ada Bapak Ibu Saudara, yang ada believe in Lord Jesus ya. Percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada diri sendiri, karena Yeremia berkata bahwa hati ini adalah penipu ya. Kadang-kala kita kalau percaya sama diri sendiri, kita bisa disesatkan karena kita berdasarkan perasaan ya Bapak Ibu Saudara. Yang nggak usah contoh yang jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita semua dengar ya tadi pujian tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara pakai perasaan, ya mungkin ada yang sensitif sama WL-nya, sama singernya barangkali, oh saya nggak suka kalau dia pimpin pujian karena pakai perasaan ya. Jadi kadang-kala kalau kita believe in yourself, kita bisa salah karena kita bergantung pada perasaan kita ya. Perasaan kita akan membawa kita untuk membedakan orang like or dislike ya. Saya suka dia, saya nggak suka dia ya. Dan saya rasa bahwa kita harus belajar dan kembali kepada firman Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar tentang memahami kehendak Tuhan dalam perencanaan ya. Di dalam kamus Oxford di situ dikatakan perencanaan adalah ya act or process of making plan for something ya. Jadi tindakan atau proses dalam kita membuat satu perencanaan untuk sesuatu ya. Nah, ada ungkapan yang terkenal Bapak Ibu Saudara ya oleh foundernya ya United States yang adalah Benjamin Franklin. Ini seringkali dikutip Bapak Ibu Saudara. Jika kamu gagal dalam berencana, maka kamu merencanakan untuk gagal ya. Jika kamu gagal dalam berencana, kamu sedang merencanakan untuk gagal ya. Jadi, dan ini kenapa saya kutip, karena
ini tidak menyimpang dari firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan tidak melarang kita untuk punya rencana. Ya, jadi kalau anak-anak muda jangan berpikirnya, kalau gitu saya nggak boleh berencana. Bukan, ya. Firman Tuhan tidak melarang kita atau tidak mendiskreditkan orang-orang yang punya rencana. Khususnya mungkin orang-orang muda, anak-anak muda, banyak perencanaan di dalam hati dan pikiran kita. Tapi kita mau belajar apa yang menjadi pesan firman Tuhan tentang setiap kita yang punya rencana. Di ayat 13 Bapak Ibu Saudara kita akan melihat ayat itu berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, ya, dalam terjemahan yang lain kota F, ya. Ini salah satu pusat, ya, salah satu kota yang termasuk dalam tempat tinggal atau berdomisili Yahudi Kristen ini, ya, orang-orang 12 suku di perantauan. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Seperti kita baca kalimat ini sepertinya tidak ada yang salah gitu, ya. Tapi kita mengerti lebih jauh Bapak Ibu Saudara bahwa kata hari ini atau besok, ya, kata atau dalam, ya, dalam bahasa aslinya menggambarkan bahwa apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan hari ini atau besok, yang menunjuk kepada bahwa semuanya, ya, tergantung dari kebebasan diri kita sendiri. Kebebasan dari diri kita sendiri. Seringkali kita merencanakan ini dan itu, Bapak Ibu Saudara, kita bergantung kepada diri kita sendiri. Karena apa? Ya, karena banyak dari kita merasa bahwa diri kita mampu, diri kita sanggup, dan mungkin resource-nya mendukung dalam keberadaan kita, ya, baik di dalam maupun di luar. Nah, seringkali kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa kita memilih dalam pilihan-pilihan kehidupan, ya, dalam apa yang kita rencanakan, kita mengabaikan firman Tuhan, kita mengabaikan kehadiran Tuhan. Bahkan kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Ya, ada dulu saya pernah buat satu kalimat, orang yang paling berbahaya adalah bukan orang yang sukses, tapi yang paling bahaya adalah orang yang sukses tapi dia sukses tanpa Tuhan, ya. Tentu banyak kita lihat, ya, di luar sana yang bukan anak-anak Tuhan, mereka sukses. Tapi justru bahayanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kepengen kayak mereka yang sukses tanpa Tuhan. Ya, jadi ukurannya harus dikomplekskan Bapak Ibu Saudara. Banyak, ya, saya sering bertanya kepada anak-anak, ya, di SMP, secara khusus saya tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Banyak dari mereka selalu berkata, saya pengen sukses. Terus saya bilang, ya, sukses bagus, tapi kamu harus spesifik, sukses apa? Sukses dalam hal apa? Sukses untuk siapa? Ya, kalau cuma sukses, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita mengetahui bahwa ada dua bagian yang menunjukkan kesombongan Bapak Ibu Saudara, ya. Akan pilihan mengenai hari ini atau besok, ya. Ibaratnya kita ngomong sama diri kita sendiri, sekarang saya bisa buat, ya, besok pun saya bisa buat. Besok atau sekarang saya bisa buat, saya tetap bisa buat. Ya, jadi fokusnya kepada saya bisa buat, ya. Jadi fokusnya terhadap diri kita sendiri dan juga kesombongan akan kemampuan Bapak Ibu Saudara. Berdagang dan mendapat untung, bukan berdagangnya salah, bukan mendapat untung salah. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi hal ini didorong dengan kecintaannya akan dunia yang memotivasi seseorang hingga dia tidak memikirkan Allah di dalam perencanaan. Salah satu ayat yang saya kutip di sana adalah Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Yang intinya berbunyi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, aku menangis karena banyak orang hari-hari ini hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, banyak orang hari-hari ini hidup sebagai seteru salib Kristus. Mungkin statusnya rohani, ya. Mungkin, ya, kelihatannya aktivitasnya rohani. Tapi setelah atau sepulang dari gereja, apa yang kita buat Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kehidupan kita yang ada di luar gereja menyebabkan orang berkata bahwa orang ini memang setiap minggu ke gereja, tapi hidupnya, cara dia berdagang, cara dia bergaul dan lain sebagainya
menunjukkan bahwa kita berseberangan dengan Tuhan, ya, seteru salib Kristus. Dan 1 Yohanes mengatakan orang yang seteru salib Kristus itu disebut sebagai antikristus. Ya, jadi itu kenyataan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 bahwa ketika orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa hilang dari orang itu. Ya, jadi 1 Yohanes 2 ayat 15, ya. Jadi kalau kita mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena sehubungan dengan Matius 6 Bapak Ibu Saudara, ayat berapa ya, 24 kalau nggak salah ya, tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi nggak ada yang ceritanya kita, ya, mungkin contoh gampangnya, setiap dari kita mungkin ya yang suka mancing, ya suka jaring ikan, atau yang pekerjaannya nelayan, sehebat-hebatnya nelayan dia nggak bisa berdiri di dua perahu, ya. Oh, saya nelayan hebat, kaki kiri saya di perahu A, kaki kanan saya di perahu B, nggak bisa, ya. Yang ada dia geblak ke belakang, kejebur, ya. Nggak bisa kita berkata bahwa wah, hari Sabtu Minggu weekend aku cinta Tuhan. Kenapa? Karena aku gereja, aku ibadah. Tapi Senin sampai Jumat aku cinta dunia. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, ya. Rumusannya dalam firman Tuhan, ketika orang mengasihi dunia ini, pasti di dalam hatinya ya tidak ada kasih kepada Tuhan. Sudah pasti, ya. Walaupun mungkin ada banyak orang berkata, oh tapi saya masih gereja. Iya, tapi kasih Tuhan gak ada di dalam hidupnya, ya. Kasih dia kepada Tuhan apalagi, ya. Kasih Tuhan memang selalu memancar, ya. Di kitab Matius memang berkata bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Memang kita jahat, kita baik, matahari tetap besok terbit. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Ditutup di perikop itu di dalam ayat 48. Jadi hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi ayat itu ditutup di ayat terakhir dalam perikop itu. Jadi jangan diambil ayatnya untuk penafsiran yang lain, ya. Jadi seringkali ya kita berencana tanpa Tuhan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang berencana? Alkitab memuji Bapak Ibu Saudara hikmat yang strategis, ya, memuji orang yang punya rencana. Itu terbukti dalam Lukas 14 ayat 28, ya. Bagaimana seseorang akan membangun menara kalau dia tidak duduk dulu menghitung anggarannya. Intinya, ya, Alkitab itu menyetujui tentang orang yang berencana atau punya rencana. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga di dalam ayat 13 ini Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan asli itu dibuka, ya, kata jadi sekarang itu dibuka dengan seruan yang secara literal memiliki pengertian ayo dengar. Ini biasa dipakai Bapak Ibu Saudara oleh penulis-penulis dalam bahasa Yunani, ya, penulis-penulis Yunani untuk menegur dengan teguran yang keras, ya. Ayo dengar. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara, perikop ini dibuka dengan kata-kata ayo dengar, gitu ya. Jadi setiap dari kita Bapak Ibu Saudara hendaklah membuka telinganya untuk kita dengar. Ya, jadi dengar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena apa yang disampaikan ini sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada setiap dari kita yang tidak punya rencana. Sepulang dari gereja ini pasti ya udah punya rencana, ya. Wah, nanti habis pulang gereja paling enggak, ya, saya mau beli makanan apa di kantin, ya. Paling tidak itu paling dekat gitu, ya. Belum lagi kalau yang sudah siap-siap, ya. Mungkin sebelah kanan kirinya udah ada istri dan suaminya senggol. Kita kemana habis gereja, ya toh? Nah, yang nunduk-nunduk senyum-senyum berarti salah satu di antaranya, ya kan? Gak apa-apa kan, boleh berencana, ya. Karena Alkitab tidak melarang hal itu. Tapi ada 5 klausa yang terdapat dalam ayat 13 ini, rencana, ya, waktu, lokasi, durasi, aktivitas dan hasil yang mencerminkan bahwa kita dibawa kepada ilusi kontrol total atas masa depan dengan kepercayaan kepada diri kita sendiri. Jadi kita dibawa Bapak Ibu Saudara tanpa sadar, ya, dalam ilusi. Ilusi tentu orang yang
ya dibawa ketidaksadaran, dia dibawa kepada ya pikiran kontrol total atas hidupnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita ingat dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, ayat itu berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dengan kita, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa kita, ya, atau karena kita bisa buat, atau karena kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa jadi seperti sekarang. Tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara, kita sedang meletakkan pusat hidup ini, ya, terhadap diri kita sendiri dengan kemampuan yang kita bisa. Belajar, ya, dengan giat tentu penting. Belajar keahlian, keterampilan dan lain sebagainya juga perlu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita menempatkan diri kita, ya, menjadi pusat dalam kehidupan ini, menjadi sumber dalam kehidupan ini, kita sedang jatuh terhadap kesalahan. Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara. Salah satu contohnya dalam Alkitab, dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ya, ayat itu berkisah tentang Abram dan Lot. Tentu kita tahu, Bapak Ibu Saudara, singkat ceritanya atau ringkas ceritanya adalah Abraham dan Lot dua-duanya kaya, ya. Saking kayanya, Bapak Ibu Saudara, itu tempat buat mereka berdua itu nggak cukup, ya. Kambing dombanya segitu banyaknya berarti, ya. Nah, sehingga gembala-gembala kambing dombanya berantem dan akhirnya Abraham bilang, ya udah, ya kita kamu pisah aja, ya, terserah kamu pilih. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kita mendapati bahwa ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara, antara Abram dan Lot. Abram itu adalah Abraham, ya, pada pasal itu Tuhan belum, ya, menetapkan namanya menjadi Abraham, ya, jadi masih Abram. Abram dan Lot bedanya adalah Abram memulai rencananya dari Mesbah. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ya, Abram saat itu berdiri, ya, di Mesbah yang dulunya dia bangun di pasal 12, lalu dia berdoa kembali di situ. Ya, sebelum dia mengatakan kepada Lot, ya udah, pisah aja, ya, kamu jalan. Jadi sebelum dia berkata hal itu, Abram memulainya dari Mesbah, Bapak Ibu Saudara. Abraham memulainya dari doa. Tapi bedanya apa? Kalau Lot, Bapak Ibu Saudara, ketika Abram bilang, ya udah kamu pilih aja, kalau kamu kanan aku kiri, ya. Jadi kalau kamu ke barat aku ke timur, gitu, ya. Nah, ketika Lot disuruh pilih, dia langsung lihat, Bapak Ibu Saudara, dengan pandangan matanya, dan dia bersandar dari pandangan matanya, ya. Seringkali ada banyak orang tertipu karena melihat dari apa yang dapat dilihat mata. Loh, saya lihat penampilannya baik. Ya, saya lihat ya setiap minggu di gereja baik kelihatannya. Tapi kok begini, tapi kok begitu, ya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, ya, dirinya punya batu sandungan bukan dengan orang luar, Bapak Ibu Saudara, bukan dengan orang luar yang belum percaya, tapi dengan orang yang sering dia temui, bahkan bahayanya sering dia temui di gereja. Kenapa? Karena melihat hanya bersandar dengan apa yang ada di depan mata. Jadi salah satu, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 juga dikatakan bahwa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, Bapak Ibu Saudara, itulah ciri-ciri yang ada di dalam dunia. Jadi kalau kita hanya bersandar dengan apa yang dapat kita lihat, Bapak Ibu Saudara, atau sejauh mata kita memandang, kita sedang masuk dalam kategori orang-orang yang cinta kepada dunia karena keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Nah, Lot ini hanya bersandar dengan apa yang dilihatnya. Dia lihat ketika disuruh pilih oleh Abraham, dia lihat, wah, lembah Yordan, ya, seperti taman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan taman Tuhan. Artinya bukan Tuhan ada di sana, bukan. Seperti taman Tuhan. Dan Lot berangkat ke sana, dan kita tahu bahwa tempat yang dia masukin adalah kota Sodom, yang akhirnya dilululantakan dengan hujan belerang oleh Tuhan.
Jadi bedanya yang kedua Bapak Ibu Saudara, Abraham melangkah dalam ketidakpastian tapi dia percaya akan janji Allah. Ya dalam Ibrani 11 ayat berapa? 8 apa 18 ya. Jadi Abraham pergi ke tempat yang dia belum tahu kemana, tapi dia percaya Tuhan tidak mungkin menyesatkan dia. Jadi dia memang pergi, ya Abraham ini pergi bukan dengan udah di Sherlock, bukan ya. Seringkali kita mau ke satu tempat kan kita minta dulu Sherlock ya. Kayak saya dulu pernah ke rumah Pak Hadi, Pak lupa Pak jalannya Sherlock gitu ya. Tapi Abraham kan enggak Bapak Ibu Saudara, ya dia cuma disuruh pergi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kamu pergi keluar dari tanahmu ya, dari rumah bapamu, keluar. Abraham enggak tanya, Tuhan location-nya mana? Enggak, belum di-share. Enggak. Ya Abraham jadi pergi dengan ketidakpastian dia mau kemana. Tuhan suruh dia kemana, nanti berhenti di mana. Enggak tahu dia Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berjalan dengan percaya akan janjinya Tuhan. Seringkali kita mengikuti Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti Tuhan. Seringkali orang-orang di luar menganggap kita, ini anak orang Kristen enggak jelas ya. Katanya suruh percaya ya. Allahnya mati dan lain sebagainya. Kita sering lihat di YouTube Bapak Ibu Saudara ya kan. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara karena apa? Kita ngerti. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dulu baru percaya Bapak Ibu Saudara, manusia ini nggak bisa dijanjiin ya. Coba Allah ngomong sama Bapak Ibu Saudara, besok ya ada mobil di depan rumahmu. Kita nggak bisa tidur, benar Bapak Ibu Saudara kan? Jam 11, waduh dikit lagi nih ya kan, setengah 12, waduh lama banget nih ya, kosong-kosong ya kan. Begitu jam 12 kita tengok di jendela, mobilnya ada gak? Karena apa? Karena kita udah dijanjiin, manusia itu kan nggak bisa dijanjiin. Karena apa? Karena yaitu Bapak Ibu Saudara, berbahagialah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Karena kalau melihat dulu itu kata kitab Roma bukan pengharapan. Kalau kita lihat dulu baru kita percaya, itu bukan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Apalagi iman. Pengharapan aja bukan, apalagi iman yang benar. Ya jadi Abraham percaya walaupun hidup dalam ketidakpastian. Tapi Lot dia mengabaikan Bapak Ibu Saudara bahaya spiritual yang sedang Bapak Ibu Saudara mengincar dia demi keuntungan materi ya. Amsal 14 ayat 12. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut ya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara setiap dari kita, ayat Yakobus 4 ayat 13 ini berbicara tentang orang yang saat itu adalah pedagang Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini sebagai pedagang ya, ayat ini memang konteksnya itu ya. Sebagai pedagang, mau pedagang beras kek, mau pedagang kelontong, pedagang toko bangunan, pedagang ya. Jadi ayat ini memang sesuai konteksnya terhadap orang yang ada di marketplace atau ada di pusat niaga yang sedang berusaha. Jadi Lot ini mengabaikan Bapak Ibu Saudara hal-hal spiritual. Hal-hal yang rohani dia abaikan. Tentu kita sering temui Bapak Ibu Saudara di dalam kita berbisnis ya, di dalam Bapak Ibu Saudara mungkin membuka usaha dan lain sebagainya, sering kita temui godaan-godaan. Ya, contohnya mungkin ada Bapak Ibu Saudara sebagai sales keliling sana dan sini, ya, nawarin barang. Akan ada godaan, ya. Godaannya apa? Oh, saya ambil barangmu ya. Tapi tulis ya di notan harganya dinaikin. Kenapa? Iya, supaya saya ada ongkos jalannya, saya udah muter-muter loh dan lain sebagainya. Ya, tentu kita sering temui Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak orang akhirnya terjatuh dengan hal-hal tersebut? Karena dia mengabaikan hal-hal yang rohani Bapak Ibu Saudara seperti Lot. Lot dia hanya lihat bahwa lembah Yordan yang adalah kota Sodom itu Bapak Ibu Saudara kelihatannya seperti taman Tuhan, ya. Wah, sepertinya hijau sekali ya, sepertinya menguntungkan sekali, menyejukkan di pandang mata. Dan akhirnya apa yang menyejukkan di pandang mata itu yang membuat Hawa itu jatuh dengan bujukan ular, ya kan? Ketika ular bilang, ayo kamu lihat, iya ya buah ini
sedap dipandang mata dan mengandung pengertian. Ya, jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengabaikan hal yang rohani, kita sedang seperti Lot Bapak Ibu Saudara. Kita melihat jalan itu sepertinya lurus, tapi ternyata ujungnya membawa kita kepada maut dan kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, bedanya adalah Abram menerima pada akhirnya pengakuan dan berkat ilahi setelah dia menyerahkan haknya. Abram ini kan pamannya Lot, ya. Dia omnya Lot, tapi dia bilang sama Lot, udah kamu pilih aja dulu. Pilih duluan. Artinya dia kan menyerahkan haknya, betul? Ada di sini bapak-bapak yang bilang sama anaknya, ayo ya, rumah ini mau kamu rubah, nggak apa-apa. Ada di sini bapak-bapak, saya yakin tidak. Kenapa? Karena banyak ya orang-orang tua tidak mau menyerahkan haknya. Tapi Abram mau menyerahkan haknya, ya. Jadi Abram ini menyerahkan haknya. Pilih aja Lot, pilih. Kamu ke kanan, aku kiri. Ya, kamu kiri, aku kanan. Jadi dia meletakkan haknya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kita belajar adalah Abram ini meletakkan haknya, tapi Lot mengarahkan diri pada bahaya di masa depan. Ya, di Kejadian 19 di mana Sodom dimusnahkan. Jadi Abram ini akhirnya mendapat pengakuan ilahi setelah dia menyerahkan haknya. Sesudah Lot memilih, akhirnya Tuhan juga berfirman kepada Abraham. Ya, kepada Abram, pandang kiri kananmu, ya. Seluas itulah janji Tuhan pada Tuhan. Tanah di mana kamu berjalan itu akan kuberikan kepadamu. Dimulai dari apa? Abram yang meletakkan haknya. Dia menyerahkan haknya Bapak Ibu Saudara. Dia sebagai pamannya. Lot ini pun orang tuanya udah mati Bapak Ibu Saudara. Abram ini Lot ini dibawa sama Abram. Lot ini dibawa, orang tuanya mati, dibawa sama Abram. Sampai dia bisa jadi kaya, punya domba dan lain sebagainya karena Abram yang bawa. Tapi Abram bisa meletakkan itu semua. Dia nggak bilang, kamu udah kecil digedein, ya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia menyerahkan haknya. Ya, sebagai orang tua tentu kita belajar hal yang penting dari Abram ini. Dia meletakkan haknya sampai Tuhan akhirnya ya menyerahkan haknya sendiri kepada Abram. Tuhan bilang, pandang, sejauh matamu memandang, di situ akan kuberikan kepadamu. Karena Abram sudah meletakkan apa yang jadi haknya. Keegoannya dia, keakuannya dia menganggap mungkin dirinya lebih berpengalaman, lebih tua dan lain sebagainya. Dia serahkan semua Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Ya, dia serahkan haknya dan akhirnya Tuhan menjawabnya dengan pengakuan. Ya, bahwa Abram ini nantinya namanya akan dirubah menjadi Abraham. Tuhan menyematkan namanya YHWH itu di dalam nama Abraham. Jadi Abraham, ya, Abram menjadi Abraham. Jadi menyematkan nama Tuhan setelah Abram ini meletakkan haknya dan hidup berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara, ya, adalah bencana jika kita hidup tanpa Tuhan. Tadinya kita berencana, tapi jika tanpa Tuhan, berencananya itu Bapak Ibu Saudara berubah jadi bencana. Ini pernah saya post, saya lupa tanggal berapa ya di Instagram. Saya ingat ketika saya dapat ayat ini, saya ingat apa yang saya pernah tulis di Instagram. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rencanakan jangan sampai tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kita Mazmur juga berkata, sia-sialah penjaga berjaga-jaga kalau tidak ada Tuhan. Jadi sia-sialah penjaga mengawal kota kalau tanpa Tuhan. Jadi sia-sia Bapak Ibu Saudara, kita mau punya apa, kita punya keterampilan, kebisaan, talenta dan lain sebagainya, kita bisa sebut Bapak Ibu Saudara. Mungkin warisan barangkali sia-sia Bapak Ibu Saudara kalau tanpa Tuhan. Bukan nggak penting Bapak Ibu Saudara, orang tua memikirkan anaknya dan lain sebagainya. Tapi kalau tanpa Tuhan, tentu kita tidak mau menjadi orang tua yang mengajar anak kita tanpa Tuhan. Ya, sebagaimana Daud, detik-detik dia meninggal Bapak Ibu Saudara, dia memang ngomong sama Salomo, aku udah siapin emas yang banyak. Ya, karena kamu dipilih, aku nggak boleh bangun rumah Tuhan. Ya, karena Daud melanggar ya apa yang Tuhan titahkan, ya, dan tangan Daud penuh dengan darah, tidak layak untuk membangun
rumah Tuhan. Itu kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari Salomo yang ditunjuk dan Daud menyiapkan semuanya. Ya, Daud bilang ini ada emas yang sudah aku tabung ya untuk kamu mendirikan rumah Tuhan. Jadi penting orang tua menyiapkan ya sesuatu bagi anak-anaknya. Tapi nggak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Daud bilang, Salomo, jikalau rumah ini udah berdiri, ya rumah Tuhan ini udah berdiri, jangan kamu melupakan Tuhan. Karena kalau kamu lupa Tuhan, Tuhan akan buat ya kamu betul-betul dibuang dari hadapan Tuhan. Jadi dia nggak berhenti Bapak Ibu Saudara dengan bilang, oh depositonya udah banyak ya, ini loh ATM-nya ada di sini, ya di sini, di situ, rumahnya udah tak siapin, ya. Ada salah satu jemaat di Tangerang itu dia udah siapin Bapak Ibu Saudara, dia punya rumah ada banyak 3 atau 4 ya, anaknya udah disiapin sendiri-sendiri, ya rumahnya udah dikasih sertifikat anaknya segala macam, udah diganti sertifikatnya milik anaknya satu-satu udah dapat. Tapi dia nggak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong, kamu harus setia kepada Tuhan. Kalau enggak, ini nih semua yang udah Papa titip hilang. Karena nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara kalau kita tanpa Tuhan. Seberapa banyak apa yang kita sudah miliki, apa yang kita perbuat, ya Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 15 berkata bahwa kalau kamu nggak menempel kepada Tuhan, yang adalah pokok anggur itu, maka kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu akan menjadi carang yang kering lalu dibuang dan dibakar. Namanya dibakar hangus, nggak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Jadi apa yang kita miliki juga pun percuma kalau tanpa Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai pemilik waktu yang sejati yang adalah Tuhan, ayat 14 dan 15 Bapak Ibu Saudara, di situ ada beberapa poin Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pahami dari 2 ayat ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Poin pertama Bapak Ibu Saudara yang saya dapati dari 2 ayat ini adalah kita tidak dapat menambah sehasta atau sejengkal saja dalam jalan hidup kita. Yaitu tertulis dalam Lukas 12 dan Matius 6 dengan perikop hal kekhawatiran. Setiap dari kita Bapak Ibu Saudara punya jabatan apapun, kita nggak bisa Bapak Ibu Saudara tambah hidup kita sejengkal aja, nggak bisa. Ya jadi ya Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimulai ya dengan kata sedang kamu tidak tahu. Ya jadi jangan sampai setiap dari kita merasa punya apa-apa, kita merasa bahwa kita tahu. Ya. Karena ayat ini berkata kamu nggak tahu yang akan terjadi besok. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai manusia yang terbatas ini Bapak Ibu Saudara tidak dapat menambah sejengkal atau sehasta saja dalam jalan hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, metafora tentang uap ini Bapak Ibu Saudara, hidupmu bagaikan uap, sama seperti uap ini mengingatkan pada realitas kita sebagai manusia yang punya kerapuhan hidup Bapak Ibu Saudara dalam konteks sosial dan ekonomi saat itu Bapak Ibu Saudara. Jadi para pedagang saat itu Bapak Ibu Saudara tidak punya kepastian dalam hal ekonomi dan sosial karena dia berpindah-pindah, dia berharap untuk berdagang di suatu tempat 1 tahun lalu nanti pindah lagi dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada kepastian dan ini dilambangkan atau dipakai metafora adalah uap. Ya, ada banyak ayat-ayat yang dapat kita lihat, Ayub 7 ayat 7, ya, Mazmur 102 ayat 4, ya manusia adalah debu, 103 ayat 14 sampai 16. Kemegahannya seperti rumput yang hari ini mekar, besok sudah hilang atau layu. Jadi kemegahan kita sebagai manusia Bapak Ibu Saudara ya adalah hal yang tidak abadi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita punya kerapuhan dalam hidup kalau tanpa Tuhan. Kita punya ketidakberdayaan kalau tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang harus kita sadari. Karena setiap dari kita nantinya ya akan kembali. Ya di saat ibadah pemakaman pasti ya gembala mengatakan dari debu kembali menjadi debu ya dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Mau yang di sana meninggal pejabat, mau di sana yang meninggal siapapun, orang terkenal, ya, ketika waktu berlalu dia pasti akan hilang, Bapak Ibu Saudara. Cuma ada tulangnya doang. Ya, jadi tidak ada yang dapat dibanggakan oleh setiap kita. Mau kita punya pangkat, mau kita punya jabatan, kita punya kekayaan, harta dan lain sebagainya. Satu kali kelak ketika Tuhan bilang, ayo pulang. Selesai Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, gak ada lagi yang bisa kita banggakan. Mau kita punya emas 24 kilo gak bisa kita bawa ke atas Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap kebanggaannya adalah kita jadi debu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bersandar kepada kehendak Allah yang berdaulat Bapak Ibu Saudara. Ini tercermin dalam kata-kata, ya, jika Tuhan menghendakinya. Ya, jika Tuhan menghendakinya, atau dalam kalimat literal ayat ini dapat dikatakan juga kalau memang Tuhan mau, ya. Kalau memang Tuhan mau. Ini dapat kita aplikasikan secara mudah Bapak Ibu Saudara dan dalam hal apapun. Anak-anak muda, ya, ketika mungkin, ya, memilih mungkin pacar, memilih pasangan hidup, juga berkata hal yang sama. Kalau memang Tuhan mau, saya sama dia, ya jadi. Kalau Tuhan gak mau, ya Tuhan jauhkan. Jadi itu harus ngomong kayak gini, bukan ngomongnya seperti yang sering kali kita lihat anak-anak muda repost, ya. Kalau ini jodohku Tuhan, dekatkan. Kalau bukan, tolong diperiksa lagi Tuhan, ya kan? Katanya gitu, kalau yang sering diupload sama anak-anak muda. Karena apa? Karena pengennya cuma dia. Sehingga dia lupa dengan apa yang jadi keinginan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu saya waktu sama Siane gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Tuhan mau, ternyata saya diblok Bapak Ibu Saudara. Selesai, ya kan? Tapi saya bilang dalam doa saya, ya, setiap subuh saya kebangun jam 3, jam 4, saya bilang kalau memang Tuhan mau, ya, saya ngomong sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau, saya cuma minta satu tanda. Kan dia blok, ya. Dia dulu yang buka blognya, terus dia dulu yang chat saya. Kan sangat mustahil, amin, ibu-ibu, wanita, ya toh? Kan mustahil, betul? Ibu-ibu, ya, tanya para suami coba, berapa kali mama istrinya minta maaf, ya kan? Kan sangat mustahil, ya kan? Di blog, tapi saya minta tanda, kalau memang ini dari Tuhan, dia buka dulu blognya, dan dia hubungi saya dulu. Kan sepertinya, ya, sangat tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudara, ya. Udah tembok lagi gitu kan. Enggak mungkin, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, hari Minggu harinya Tuhan, ya kan. Iya, habis saya ibadah, ya kan, Tuhan tolong, ya kan, hari Minggu ada nih Bapak Ibu Saudara, tapi HP-nya rusak soalnya. Ada di line, ya. Masuk ting gitu. Terus saya baca, saya lihat notifnya. Ah, ini dia, ya kan. Kalau Tuhan mau, ya, Tuhan buka Bapak Ibu Saudara. Dia chat duluan, panjang lagi, ya kan. Dan dia mengakui, kemarin saya blok gini, ya kan. Pengakuan dosa dulu kan, ya kan. Tapi dia mengakui Bapak Ibu Saudara, dan itu tanda yang saya minta dari Tuhan. Dia kan gak tahu tandanya yang saya minta. Ya, setelah menikah saya baru cerita, ya kan. Misalnya setelah udah mau menikah saya baru cerita bahwa, dan masing-masing saya diberi tanda, Siana diberi tanda, papi mami juga diberi tanda, ya. Jadi ada tandanya sendiri, dan inilah yang dikatakan kalau memang Tuhan mau, ya. Kalau memang Tuhan mau pasti jadi, ya. Karena ada tanda-tanda yang menyertainya. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, pengakuan bahwa hidup dan tindakan kita adalah anugerah Tuhan. Jadi ayat ini kami akan hidup dan kalau Tuhan mau, kalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ini menandakan Bapak Ibu Saudara, hidup dan tindakan kita adalah anugerah Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Kalau kamu makan, ini kan hal sederhana Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita makan. Ya, kalau kamu makan, kalau kamu minum dan bergerak, itu semua anugerah Tuhan. Karena apa? Pengkhotbah ini menekankan kalau Tuhan tidak memberikan kita karunia menikmatinya,
Coba ya, setiap dari kita mungkin istrinya, wah senang masak, masakannya enak. Satu kali mungkin kita sakit Bapak Ibu Saudara, di rumah sakit ya. Barangkali harus Tuhan izinkan masuk rumah sakit. Mau istri itu masak masakan yang kesukaan kek, ya mau makanannya wah spesial pakai telur dan lain sebagainya, tetap aja ketika dimakan nggak enak Bapak Ibu Saudara, ya kan? Karena sakit, ya kan? Nah itulah namanya karunia menikmati. Kalau kita nggak sakit, kita sehat, kita bisa ada sekarang ini Bapak Ibu Saudara, itu adalah kemurahan Tuhan. Nafas yang kita punya ya sepertinya kan sepele ya, setiap dari kita terus nafas. Bahkan kalau ditanya pun kita nggak tahu nafas kita udah berapa ratus ribu juta kali, nggak tahu, kan sepele. Tapi kalau Tuhan tahan aja 2 menit nggak bisa nafas, ya kan? Langsung ya kan aroma atau alhuda, ya kan? Karena nafasnya ngap-ngapan, ya kan? Jadi hal yang sederhana pun Bapak Ibu Saudara, hidup dan apa yang kita bisa perbuat itu anugerah Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, penundaan yang berbahaya ayat 16 dan 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, congkak di sini merupakan istilah yang dipakai memakai kata alazoneia yang memiliki pengertian istilah yang seringkali disematkan terhadap penjual obat ya, yang gadungan. Kan ada banyak ya, seringkali sales-sales yang datang-datang ke rumah gitu ya, dia pasti nemuinnya ibu-ibu, betul kan? Oh ini lu Bu, ya kan, obatnya ini kalau diminum anak ibu langsung tambah tinggi, sehari 1 senti, ya kan? Ya kan, ibu ini kan punya anaknya pendek, ya kan? Dia langsung, oh iya, akhirnya percaya, ya kan? Makanya sales-sales itu kan jarang datang ketemu bapak-bapak, karena apa? Bapak-bapak kan pakai logika, ya kan? Mana bisa anak saya tambah 1 senti, ya kan? Nggak usah, nggak mau, ya kan? Tapi kalau ibu-ibu kan, iya ya kan? Akhirnya dibeli nanti kan. Berapa banyak coba di rumah ibu-ibu kan, ada peralatan pisau, ada berapa ya? Ada 12 macam, ya kan? Apalagi panggangan ada berapa macam, ya kan? Itu kan kerjaan sales yang muter-muter Bapak Ibu Saudara kan. Dibilang ini bagus loh ya, anti panas gini-gini. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dipakai dalam ayat ini, memegahkan diri dalam congkakmu. Ya jadi seperti orang yang menipu ya, membual dengan kesombongan. Dan dalam terjemahan ya versi Alkitab gratis untuk semua, ayat itu berkata ya, diterjemahkan dengan istilah ide yang sia-sia. Jadi seseorang yang memegahkan diri karena dia bisa menyusun rencana. Mungkin ya seperti perusahaan baru ya, punya startup dan lain sebagainya, dia setting sedemikian rupa dan dia merasa bahwa wah ini udah yang terbaik ya. Saya sudah bisa semua atur ya karena saya sekolah di sini dan lain sebagainya. Kita Bapak Ibu Saudara sedang ya dikatakan dalam ayat ini seperti orang yang memiliki ide yang sia-sia. Karena kita tidak memberi tempat kepada Tuhan. Kita tidak memberi tempat untuk Tuhan berkarya. Sehingga apa yang kita buat hanya terbatas dengan apa yang menjadi kebiasaan kita sebagai manusia yang terbatas, yang seringkali salah Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikatakan dalam ayat ini, dan semua kemegahan yang demikian, kemegahan yang didasari atau yang di dalam ya rasa congkak atau rasa angku ini Bapak Ibu Saudara adalah salah. Ternyata kalau dilihat Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan aslinya, salah ini memakai kata poneros yang juga terdapat dalam doa Bapa kami yang di dalam petikannya, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Atau dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, yang jahat ini menunjuk kepada pribadi, yaitu si jahat. Jadi ketika kita Bapak Ibu Saudara bermegah dengan kesombongan kita merasa bahwa kita bisa, sudah atur dan lain sebagainya, ini semua karena saya sekolah ini, saya bisa ini, bisa itu, sehingga kita tidak minta hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan sebagai salah, atau itulah yang dikatakan sebagai yang jahat.
Kata poneros sama menunjuk kepada pribadi si jahat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengandalkan apa yang dapat kita perbuat saja tanpa kita meminta hikmat daripada Tuhan, tanpa kita minta petunjuk daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita dapat dikategorikan sebagai yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Pikiran yang sia-sia tadi, pikiran yang jahat dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan tidak melakukannya ini menunjuk kepada tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jadi tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu berarti salah atau jahat. Itulah yang dimaksud. Jika orang tahu berbuat baik, tahu sudah ke gereja, sudah dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, hidup dalam doa, tapi dia tidak melibatkan Tuhan, itu namanya tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Karena kata dosa ini menunjuk kepada missing the mark, melenceng dari titik, dari tanda yang disuruhkan, Jadi melenceng dari apa yang ditargetkan, Bapak Ibu Saudara. Itulah arti dosa. Jadi barang siapa tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, hal ini menunjuk kepada kalau kita punya rencana, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, berarti ia berdosa, Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, write your plan in pencil and give God the eraser. Setiap dari kita boleh tulis rencana kita, Bapak Ibu Saudara, dalam kertas, dalam hati dan pikiran, boleh tulis semuanya. Tapi seperti ungkapan ini katakan, tapi berikanlah penghapus kepada Tuhan supaya dia hapus yang nggak perlu itu, Bapak Ibu Saudara, yang buat kita celaka, yang buat kita jauh dari Tuhan, yang buat kita tinggalin Tuhan, dia hapus semua itu. Walaupun ada di hati dan pikiran kita. Kita mungkin rencana A, B, dan C. Tuhan, kasih Tuhan untuk bertindak. Kasih Tuhan penghapusnya dalam tanda kutip. Untuk dia hapus yang nggak perlu. Dia hapus yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dia hapus yang buat kita tinggalin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.